Saya Haji Sunarso dengan alamat di Jalan Panjaitan. Nah, saat ini saya berada di kebun Jember Teen Garden, tepatnya di Jalan Sriwijaya di Gang 8. Saya di tahun 2015 hingga 2016 itu penderita asam urat tinggi, kolesterol, diabetes. Walhasil waktu itu 2016 akhir saya menderita sakit dan alhamdulillah sembuh dengan minum 2 gelas teh tin saat ada di Mekah. Nah, sepulang dari itu saya bertekad untuk menanam dan berbudidaya pohon tin ini. Untuk memulai budidaya pohon tin ini memang saya nggak punya referensi banyak, karena waktu awal tahun 2017 itu memang saya nggak ada teman untuk bertanya, ya hanya di Google paling tidak. Sehingga awalnya saya hanya dengan main setek yang saya dapat dari Jeddah waktu itu. Dari 11 setek ya hanya 1 yang tumbuh. Terus kita belajar banyak, saya belajar di UNED macam-macam, teman yang ahli pun juga menemui jalan buntu. Nah, akhirnya saya berburu bibitnya secara langsung, secara online, baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, sekarang alhamdulillah kita sudah bisa menguasai bagaimana cara yang baik dan benar untuk budidaya atau perbanyakan pohon tin, yaitu dengan nggak ada lagi yang bagus adalah kita melakukan pencangkokan, ya, budidaya pencangkokan terhadap batang-batang yang lurus ke atas, bukan batang yang lurus ke samping. Kenapa beda? Kalau ke atas itu kebanyakan akan dapat menghasilkan buah lebih banyak, bisa 4 kali lipat. Dan alhamdulillah saat ini di kebun Jember Teen Garden ini sudah ada 11 varian dengan total tanaman 210 pohon. Pohon ini sangat mudah tumbuh, ya, dan mampu adaptasi dengan cepat di Indonesia, ya. Kecuali ya dengan catatan yang kita tanam itu adalah varian-varian yang berdasarkan dari Timur Tengah dan Asia Tengah. Itu bisa tumbuh di Jember, di Indonesia. Tetapi untuk varian yang berasal dari Eropa, Portugis, Amerika, Hawaii, Spanyol, itu kemampuan hidupnya itu 50% kualitasnya. Buahnya mengecil atau bahkan tidak berbuah, karena mereka subtropis. Kalau soal kendala kayaknya nggak begitu berarti. Dalam artian memang kalau lihat nenek moyangnya pohon tin ini kan ada di Timur Tengah yang selalu kekurangan air. Nah, begitu tertanam di Jember yang selalu debit airnya tinggi, ini dampaknya hanya pohonnya itu nggak cepat gede, hanya lari ke atas terus. Nah, hambatan lainnya karena debit air tinggi di Jember, munculnya fungi, jamur pada akar atau batang. Kalau penanggulangannya sih mudah sih, tinggal kita kasih fungi sudah selesai. Cuma ada yang menarik di sini, hama yang ada itu hanya hama khusus, yaitu hama kumbang yang ada dan menyerang pohon tin. Dia tidak menyerang pohon yang lain. Penanganannya ternyata hanya gampang sebetulnya. Selama kita bisa melakukan pembersihan lahan di sekitar tanah akar pohon tin itu bersih, kumbang itu tidak ada. Tapi begitu gulma udah muncul, kumbang itu muncul. Kalau pemasaran ini berkaitan produk tin ini ada 2 jenis yang jelas, ya. Yang pertama daun kita bikin menjadi teh daun tin. Kemudian daunnya juga kita bikin ekstrak yang kemudian kita bentukkan menjadi kapsul daun tin. Yang kedua jenis dari buah. Nah, buah ini olahannya kita lakukan menjadi coklat tin, ya, atau juga kita bikin selai tin, puding tin, dan banyak juga
digunakan untuk pengobatan untuk fertilasi, untuk tingkat kesuburan pasangan yang telat hamil, itu buah tin muda. Nah, untuk permasalahannya saat ini kita otodidak, dalam artian hanya online, terus juga pada hubungan relasi. Jadi kita tidak melakukan stok pada toko. Jember Tin Garden juga menyediakan bibit. Nah, dari 11 varian yang ada pada kami hanya menjual hanya sekitar 7 varian. Tidak semua varian kita jual. Kenapa? Kami hanya menjual jenis-jenis atau varian yang sudah terbukti mampu beradaptasi dan bagus di Jember. Untuk daun itu ya jelas dia manfaatnya itu banyak. Di antaranya bisa mengontrol tekanan darah tinggi, ya, membantu untuk menetralkan sakit jantung, nyeri jantung, memperlancar ASI untuk ibu, ya, mengontrol gula darah, mengoptimalkan kinerja insulin, terapi penderita diabetes, ya. Tapi yang spesifik segala penyakit yang berkaitan dengan tulang, otot, saraf, ini saya garansi lebih cepat selesai dengan teh daun tinnya. Kolesterol, asam urat, rematik, linu-linu, encok dan jenisnya itu ya cukup minum 2 gelas selesai sudah. Nah, untuk buah ini memang kecenderungan pada penyakit yang kelas berat, jantung, kanker, ya, diabetes tinggi, osteoporosis. Jadi harapan saya, ayo kita siarkan, kita tanam pohon tin sebanyak mungkin sebagai alternatif sunnah Rasul dan alternatif penyembuhan sakit dengan murah.